Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan uraian kita series aliran psikologi dalam mata kuliah psikologi Islam. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan mendiskusikan bersama dua aliran psikologi, yakni psikologi analisa atau psychoanalysis, kemudian yang kedua behaviorisme atau psikologi perilaku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dan membahas belajar bersama aliran psikologi yang lain, yakni psikologi humanistik psychology. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu, misalnya dalam psikoanalisa kita mengenal figur Sigmund Freud. Kemudian dalam psikologi perilaku ada sejumlah figur seperti Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Maka dalam psikologi humanistik ini kita mengenal sejumlah figur, ini penting untuk dicatat, yakni Carl Rogers dan juga Abraham Maslow. Nah, seperti apa pandangan-pandangan kedua figur tersebut dan seperti apa lebih lanjut psikologi humanistik, mari kita bahas bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Nah, ini kita mulai dari satu fakta bahwa banyak disebutkan dalam literatur psikologi humanistik juga disebut dengan psikologi aliran ketiga. Aliran ketiga setelah psikoanalisa dan behaviorisme. Nah, latar belakangnya adalah psikologi humanistik ini muncul atau diinisiasi dalam rangka merespons dua aliran sebelumnya, di mana dua aliran psikologi sebelumnya, yakni psikoanalisa dan juga behaviorisme, itu kurang melihat dan kurang menemukan aspek-aspek kemanusiaan yang orisinil. Nah, kalau kita lihat misalnya pada psikoanalisis oleh Sigmund Freud, itu dia mengatakan atau memandang bahwa aktivitas manusia atau motivator utama dalam setiap kegiatan manusia itu adalah pleasure principle atau prinsip-prinsip mencari kesenangan. Kemudian juga disebutkan bahwa manusia itu banyak dipengaruhi oleh faktor bawah sadarnya. Nah, kemudian dalam psikologi behaviorisme atau psikologi perilaku itu disampaikan bahwa manusia adalah produk dari pembiasaan, pengkondisian, dan konstruk sosial. Nah, kemudian para psikolog humanistik ini melihat bahwa kalau manusia itu semata-mata produk dari alam bawah sadarnya atau produk dari pengkondisian, kalau begitu di mana letak keaslian manusia? Manusia hanya dikerucutkan atau disempitkan sebagai konsekuensi hasil atau produk dari ketidaksadaran dan juga konstruk sosial. Nah, oleh karena itu aliran behaviorisme ini menginginkan agar aspek-aspek kemanusiaan, bahwa manusia itu juga mengalami emosi-emosi positif seperti simpati, kemudian berempati juga, kemudian bisa melakukan atau bisa merasa rindu, bisa merasa cinta, bahkan ada dinamika antara harap dan cemas, itu sejauh ini tidak banyak dikaji. Nah,
psikologi humanistik ini menginginkan agar aspek-aspek yang seperti itu, yang manusiawi, yang khas manusia itu juga dimunculkan, agar manusia itu tidak dipandang sebelah mata sebagai semata-mata produk dari bawah sadar atau produk dari pengkondisian. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya psikologi humanistik. Nah, kemudian ini yang mungkin penting juga, bahwa psikologi humanistik ini dia menyoroti bahwa manusia itu punya karakteristik, ya. Di antaranya adalah punya itu tadi ya, emosi-emosi positif. Kemudian juga punya kehendak bebas, punya wibawa atau dignity, dan juga punya kemampuan untuk tumbuh lebih baik, ya. Kalau seandainya manusia itu terjerumus, itu dia punya potensi untuk memperbaiki diri. Nah, inilah yang menjadi fokus dari psikologi humanistik. Jadi, ketimbang dua aliran sebelumnya, kita pun mendapati bahwa psikologi humanistik ini lebih apresiatif terhadap kepribadian manusia, gitu. Nah, kemudian, ini ada beberapa fokus seperti tadi sudah disampaikan. Di antara yang di highlight oleh psikologi ini adalah gagasan bahwa manusia punya kendali, punya kebebasan atas hidupnya. Ya, jadi kata kuncinya adalah itu, kendali atas hidup. Kemudian setiap individu itu punya potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih positif. Ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa selama ini, ya, doktrin-doktrin psikologi yang ada atau uraian-uraian dari psikologi yang ada, baik itu dari psikoanalisa maupun behaviorisme, itu seakan-akan mendehumanisasi atau menghilangkan aspek-aspek kemanusiaan seperti tadi tanggung jawab, kemudian emosi positif. Nah, maka sebagai satu aliran baru, aliran ketiga ini yang muncul pada masa itu, nah, psikologi ini berupaya untuk menghadirkan kembali aspek-aspek kemanusiaan, ya, humanize. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan fokus dan tujuannya, banyak kalangan menyebut aliran ini sebagai aliran psikologi humanistik. Nah, begitu. Nah, di antara figurnya tadi sudah di-spill di awal adalah Carl Rogers. Nah, nanti mungkin bisa di-searching sendiri biografi dan profil dari Carl Rogers ini. Nah, tapi yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini adalah gagasan penting dari Carl Rogers, ya, yakni menurutnya, ya, manusia pada dasarnya adalah positif. Manusia pada dasarnya adalah baik. Ya, ini berbeda dengan Sigmund Freud yang mengatakan bahwa manusia itu cenderung negatif karena didorong oleh keinginan-keinginan atau impulsi-impulsi dalam dirinya, gitu ya. Nah, ini kan berarti apa? Seakan-akan menempatkan pada posisi yang sejajar dengan binatang. Nah, begitu pula dengan psikologi perilaku atau behaviorisme, ya, katakanlah Ivan Pavlov begitu ya, yang melakukan eksperimen pada mulanya kepada seekor anjing. Jadi kemudian melihat ada semacam kesejajaran antara perilaku binatang dan manusia. Nah, tapi kalau menurut Carl Rogers ini, manusia itu tidak semata-mata seperti itu. Manusia itu punya harkat, martabat, wibawa, dan dignity yang melampaui binatang. Ya, yakni apa? Nah, kalau kata Carl Rogers, yang melampaui, yang membuat manusia itu unggul adalah ya kemanusiaannya. Nah, ini kalau kata Carl Rogers, dia mengamati betapa banyak orang itu, ya, ketika berhadapan dengan orang lain itu dia kayak semacam menseleksi. Ini pantas untuk diterima, yang ini tidak pantas untuk diterima, ya. Nah, ini berlaku misalnya di barat banyak, atau bukan hanya di barat, mungkin juga di Indonesia, ya.
atau mungkin dekat dengan kita perilaku yang rasis gitu ya. Mentang-mentang oh ini berkulit hitam, maka tidak layak untuk kita terima dalam lingkungan sosial kita. Atau mungkin oh ini dia bukan bukan orang berkulit putih ya, bukan orang Eropa. Atau ini kok rambutnya keriting. Nah, jadi ada semacam pembedaan begitu yang kemudian membuat kita selektif, ini diterima dan ini tidak diterima. Seakan-akan kita membuat kriteria-kriteria tertentu ya. Padahal kalau kata Carl Rogers ya, kriteria itu tidak seharusnya ada. Satu-satunya kriteria yang perlu untuk dipertimbangkan adalah bahwa dia adalah manusia. Nah, itu. Selama dia itu manusia, kemudian terlepas dari label apapun yang melekat pada dirinya, baik itu label yang sifatnya adalah ras, suku, budaya, agama. Nah, asalkan dia adalah manusia, maka dia harus diterima tanpa syarat. Nah, ini sebutannya adalah unconditional positive regard. Ya, jadi penerimaan positif yang tidak memandang kondisi. Nah, artinya apa? Artinya menurut Carl Rogers, tidak perlu pertimbangan-pertimbangan yang muluk-muluk ya. Bahwa setiap manusia asalkan dia terlahir sebagai seorang insan, maka dia punya dignity. Dan oleh karenanya dia layak untuk diterima dalam kondisi sosial manapun. Nah, ini kata Carl Rogers. Ya. Kemudian ini ada beberapa hal penting ya yang sepertinya bersifat teknis. Nah, menurut masih Carl Rogers, dia punya statement, good life is a process, not a state of being. Bahwa hidup yang baik itu bukan kondisi, tapi adalah satu proses. Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian, mari kita bangun kesadaran bahwa kondisi yang baik itu bukan satu hal yang permanen, tapi rupanya adalah satu proses. Nah, jadi jangan menentukan baik buruknya sesuatu itu dari hasilnya. Misalnya, jangan lihat seseorang itu sekarang. Ya, katakanlah kita lihat seorang sosok, seorang figur yang berhasil, itu mungkin kita lihat, wah enak ya jadi dia gitu. Padahal di balik itu semua ada proses berdarah-darah yang dia kerjakan, yang mungkin tidak tampak. Nah, mari kita bangun kesadaran seperti itu bahwa yang terpenting itu bukan hasil, tapi adalah prosesnya. Nah, ini yang juga digaungkan oleh psikologi humanistik, dan disitulah tersimpan keaslian, orisinalitas, dan wibawa manusia. Nah, oleh karena itu psikologi humanistik memberikan beberapa tips ya untuk membangun kesadaran bahwa yang lebih penting itu bukan hasil tapi proses. Atau kalau hasil itu penting, maka proses itu lebih penting. Nah, yang pertama adalah terbuka pada pengalaman. Terbuka pada pengalaman ya. Jadi kalaupun kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, mari kita anggap itu sebagai satu pelajaran. Ya, satu pelajaran yang penting. Yang namanya pelajaran itu kan tidak ada yang merugikan. Misalkan ketika dalam proses studi, dalam proses belajar, itu kita mungkin merasa payah menghafal, kemudian membolak-balikkan buku. Itu memang pengalaman pahit, tapi dari pengalaman pahit itulah kita bisa menemukan hal-hal positif. Ya, jadi ketika kita mengalami sesuatu hal dalam hidup kita yang mungkin tidak mengenakan, nah pandanglah itu sebagai satu pelajaran yang nanti akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri. Karena betapa banyak orang
yang sebetulnya dia punya potensi, tapi kemudian tidak teraktualisasikan potensinya karena dia tidak percaya diri. Nah, nanti pada akhir pertemuan kita akan ambil satu ibroh ya dari Nabi Yunus begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ambil tanggung jawab. Nah, kalau kita sudah yakin pada diri sendiri bahwa setiap orang dari kita itu punya potensi, meskipun potensinya itu berbeda-beda, nah, kita akan punya keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Karena berapa banyak orang yang tidak berani untuk mengambil tanggung jawab itu gara-gara dia tidak punya kepercayaan diri. Nah, ini mungkin sangat relevan ya, relate dengan kehidupan kita sebagai anak muda atau Gen Z ya atau generasi yang lain. Nah, kemudian selain Carl Rogers itu ada figur yang lain dalam psikologi humanistik dan populer juga, yakni Abraham Maslow. Abraham Maslow, nanti mungkin bisa di searching lebih lanjut tentang profil dan biografi figur ini. Nah, tapi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah gagasannya ya. Nah, yang terkenal dari Abraham Maslow ini adalah gagasan tentang hierarchy of needs atau level kebutuhan. Nah, menurut Abraham Maslow ya, manusia itu punya tingkatan ya kebutuhan. Nah, kalau dulu kita diajarkan manusia itu punya kebutuhan primer apa saja, sandang, pangan, papan. Nah, rupanya menurut Maslow kebutuhan asasi manusia itu tidak hanya itu, tapi bertingkat sampai kepada 8 tingkatan. Yang pertama disebut dengan kebutuhan fisiologis, yakni makan dan minum, yang menjamin survival, our survival begitu ya. Kalau kita tidak makan dan minum, kita tidak akan bisa survive ya. Kita akan cepat binasa. Nah, kemudian di atasnya lagi, di atas kebutuhan fisiologis itu ada kebutuhan keamanan ya, safety. Maksudnya apa? Safety itu ya merasa secure, merasa terjaga, merasa terbebas dari ancaman-ancaman. Ancaman itu misalnya terkait dengan masa depan gitu ya. Oke lah, hari ini kita tercukupi kebutuhan kita akan makan, tapi apakah akan menjamin pula bahwa besok atau kedepannya kita akan tetap makan? Nah, maka manusia dalam hal ini berada dalam kondisi yang tidak aman, padahal keamanan itu adalah kebutuhan. Maka agar manusia itu merasa aman, dia perlu untuk memasang jangkar keamanan. Contohnya adalah dengan cara bekerja. Nah, ketika bekerja punya pendapatan, itu yang nanti akan menjamin dia atau terbebas dari kekhawatiran apakah besok bisa makan atau tidak gitu ya. Nah, kalau dalam Islam jangkar keamanan itu yang utama, bukan pekerjaan, bukan pula jaminan dari orang lain, tetapi adalah iman kita. Nah, ini mungkin perlu sesi yang lain kita lanjutkan. Nah, di atasnya lagi ada kebutuhan untuk dianggap ya, dianggap. Jadi kalau kita itu dalam lingkup sosial kita diterima. Nah, kita diterima itu adalah termasuk di antara kebutuhan asasi kita. Nah, banyak orang yang dia sudah tercukupi fisiologisnya, dia sudah punya pekerjaan sebagai jangkar keamanan, tapi ketika dia tidak diterima dalam lingkungan sosial, dia akan merasa depresi. Nah, jadi sebetulnya perasaan akan penerimaan itu juga merupakan kebutuhan asasi manusia kalau menurut Abraham Maslow. Kemudian di atasnya lagi ada self esteem atau kepercayaan diri. Kemudian ada cognitive needs atau kebutuhan akan yang terkait dengan kecerdasan kita ya. Jadi belajar itu rupanya juga merupakan kebutuhan kita.
dapat informasi, dapat pengetahuan, itu juga kebutuhan asasi kita. Di atasnya lagi ada kebutuhan akan keindahan atau aesthetic needs. Kemudian ada self actualization atau kita mengaktualisasikan diri kita melalui hobi atau melalui sesuatu yang kita senangi ya. Dan yang paling puncak itu adalah self transcendence atau transendensi diri. Nah, begitu. Kalau dalam tradisi sufi, self transcendence ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan spiritual ya. Jadi sebetulnya kalau dalam psikologi kita beragama, kita melaksanakan ritual berupa wudhu, sholat, puasa, zakat, naik haji, itu termasuk dalam kebutuhan asasi manusia kalau menurut ini Abraham Maslow. Nah, jadi di sini kita mendapatkan satu pandangan yang lebih positif, di mana katakanlah kalau Sigmund Freud itu melihat agama sebagai satu aspek yang negatif, nah justru kemudian pada aliran-aliran berikutnya, pada periode-periode berikutnya, nah agama ini dipandang sebagai satu hal yang positif. Nah, semakin lama semakin diterima begitu dalam dunia psikologi. Nah, kemudian itu ya mungkin di antara aspek penting dari psikologi humanistik ini. Oke. Terkait dengan zona kompleks tadi sudah disepil sebelumnya. Ya, ini mungkin juga sedikit saja begitu ya. Nah, kita bercermin dari cerita Nabi Yunus. Tapi ini versi Alkitab ya, karena memang referensinya karena ini psikologi humanistik dari barat dan sangat kental nuansa Yahudi Kristianitinya, maka yang masuk dalam teori-teori mereka pun juga berasal dari Bible dan juga dari Taurat begitu ya. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa aspek-aspek budaya termasuk agama itu rupanya juga sangat mempengaruhi seperti apa corak psikologi. Nah, kalau ini dalam zona kompleks itu ya, itu kita tahu sendiri cerita Nabi Yunus yang kemudian ditenggelamkan ke dalam laut, kemudian dimakan ikan dan diajak berkelana ke 7 samudra dalam kegelapan lautan, dalam perut ikan begitu. Nah, kalau dalam perspektif ini psikologi humanistik yang juga disarikan dari cerita di Alkitab itu, nah Nabi Yunus ini berarti dia tidak atau belum menyadari potensi yang dia miliki, belum merasa percaya diri, sehingga kemudian lari dari tanggung jawab dan pada akhirnya ditenggelamkan dan berada di perut ikan. Nah, ketika Nabi Yunus itu dikeluarkan dari perut ikan, itu kemudian barulah dia menyadari kalau dia itu rupanya punya potensi. Ya, dia berharga karena terlahir sebagai manusia dan kemudian dari kepercayaan diri itu dia berani untuk mengambil tanggung jawab dan dari tanggung jawab itulah kemudian dia diterima oleh sosial. Nah, begitu. Jadi ini penting untuk kita yang selama ini mungkin merasa kurang percaya diri, merasa insecure atau overthinking, yakinlah bahwa setiap dari kita itu punya potensi dan setiap kita adalah berharga. Oleh karena itu, percaya dirilah dan ambillah tanggung jawab, dan dengan itu kemudian kita bisa diterima secara sosial, bahkan kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Nah, itu. Oke. Di sini dalam psikologi humanistik kita banyak menemukan kesesuaian dengan ajaran Islam. Kalau ada beberapa aspek negatif, nah ini mungkin jadi bahan diskusi lebih lanjut, bisa jadi pekerjaan rumah juga. Nah, silahkan bisa didiskusikan kira-kira bagaimana kita sebagai seorang muslim memposisikan diri di hadapan psikologi humanistik ini. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.